Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Nah, Ustaz semuanya, bagaimana keadaan antum? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini, yaitunya Al-Quran Hadis. Ini materi kita Al-Quran Hadis hanya satu bab sampai PTS, ya, tentang surat Al-Quran, surat Al-Jum'ah ayat 1 sampai 8 saja. Kemarin sudah antum baca artinya, ya. Antum ketahui arti surat Al-Jum'ah. Sekarang saya akan jelaskan yang isi kandungan Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 sampai 8. Alhamdulillah, untuk tugasnya tinggal 2 atau 3 orang lagi yang belum mengirimkan surat Al-Jum'ah. Selanjutkan, adapun kandungan surat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 sampai 8 adalah, yang pertama adalah Allah Ta'ala adalah zat yang maha suci, sehingga seluruh makhluk yang berada di alam ini senantiasa bertasbih kepadanya. Maksudnya adalah Allah adalah zat yang maha suci, yang menciptakan, yang menghidupkan, dan yang mematikan, ya, sehingga semua makhluk yang ada di bumi ini senantiasa bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai seorang rasul adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis, ya. Maksudnya adalah bangsa Arab, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul adalah bangsa yang tidak bisa membaca dan menulis. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berasal dari bangsa Arab, ya. Nabi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari bangsa Arab, itu di kota Mekah. Yang keempat, menceritakan sifat buruk bangsa Yahudi yang tidak mengamalkan ilmu yang terdapat dalam kitab mereka, yaitu Taurat. Ini adalah dia menceritakan sifat buruk bangsa Yahudi yang mereka tidak mengamalkan ilmu yang terdapat pada kitab mereka, yaitu kitab Taurat. Yang kelima, ya, peringatan terhadap manusia bahwa al-maut atau kematian akan selalu mendatangi manusia walaupun manusia berusaha lari darinya. Maksudnya adalah ini peringatan kepada kita bahwa kematian akan selalu menghampiri kita, akan selalu mendatangi kita. Tidak ada tempat lagi dari kematian, dan juga mati tidak harus menunggu tua. Mati tidak harus menunggu sakit. Banyak orang yang mati dalam keadaan sehat. Banyak orang yang mati pada usia muda, pada usia kecil ataupun usia tua. Intinya adalah kematian tidak mengenal usia. Tidak ada yang bisa selamat dari maut. Untuk itu, mari kita persiapkan diri kita. Buat bekal sebanyak-banyaknya. Ya, kerjakan sholat, ya, berbuat baik kepada orang tuanya, ya, berinfak dan lain sebagainya. Kerjakan amal soleh dan juga laksanakan amalan yang sunnah, ya. Ketika kematian menghampiri kita, insya Allah kita bisa selamat, hidup di dunia dan selamat di akhirat, ya. Semoga Allah berikan jannahnya kepada kita, ya. Ini yang F, ya, mufradat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 1 sampai 8. Mufradat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Saya bacakan. Yang punya buku boleh dilihat di bukunya, halaman 37. Yang pertama, yusabbih, artinya itu bertasbih. Yang kedua, ba'as, artinya mengutus. Yang ketiga, al-ummiyin, artinya buta huruf. Yang keempat, yahmilu, artinya membawa. Yang kelima, in za'antum, artinya jika kalian menganggap. Yang keenam, al-maut, itu tentang artinya kematian. Yang keenam, yang ketujuh, al-himar, artinya keledai, ya.
Ini materi kita sudah selesai ya. Adapun tugas antum ya, hari ini adalah dikirim ke Google Classroom. Apa yang dikirim? Silakan antum hafal mufradat yang Ustaz bacakan tadi, hanya 7. Silakan dihafal mufradatnya dan sekalian artinya direkam, dikirim ke Google Classroom ya. Hanya ini yang Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dan juga sebelum saya tutup, saya ingatkan ya, tetap ya selalu murajaah dan memperbanyak atau menambah hafalan Al-Qur'annya. Semoga hidup kita bermanfaat dan bisa menyelamatkan kita nanti dari azab kubur ya, sehingga kematian menyebut kita bisa selamat ya dari segala macam keburukan. Ya, hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.